Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan menggelar pelatihan neraca keuangan bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau KSP dan Unit Simpan Pinjam atau USP Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024. Kegiatan pelatihan dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan pelaku Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Konawe Selatan. Adapun tujuan dari pelatihan ini, pertama, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi pengurus, pengelola KSP maupun USP, agar dapat memahami, menganalisis, menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan lebih spesifik. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan Irwan Hasanuddin Silondai SPMSI membuka secara resmi kegiatan pelatihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan neraca keuangan pengurus dan anggota koperasi Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 dengan ini dibuka. Bagi pengurus koperasi simpan pinjam KSP dan unit simpan pinjam USP yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Konawe Selatan. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, pertama sekali lagi saya mengucapkan kehadiran Bapak-Bapak, Ibu peserta yang memenuhi undangan kami dalam kegiatan ini. Tentunya tidak lain adalah salah satu bagaimana meningkatkan pengetahuan pengurus ya KSP maupun OSP dalam pelaporan neraca keuangan kita, karena ini sangat penting pada narasumber kita bahwa keberhasilan pengelolaan koperasi tidak terlepas dari pengelolaan keuangan itu sendiri. Nah, tentunya pengelolaan neraca ini mau dan tidak mau ya bagi seluruh pengurus harus mengetahui dan memahami secara keseluruhan ya, baik dari sisi aset itu sendiri dan aset bagian juga dari pengelolaan keuangan kita ya, aktivitas. Nah, di sini saya harapkan peserta yang hadir betul-betul pengurus koperasi, dan saya yakin bukan yang diundang pengurus. Setiap tahun ada kenaikan koperasi yang sehat itu 15%. Berarti dari sekian itu sekitarnya 10-15 lah yang insya Allah tahun depan bisa menjadi koperasi KSP USP yang sehat. Dan di sini saya sampaikan Pak Narasumber, untuk 2025 Dinas juga akan memberikan reward bagi koperasi yang terbaik. Pelatihan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM para pelaku koperasi dengan bisa memahami, menganalisis, dan menyusun laporan keuangan koperasi secara spesifik dan akuntabel. Usaha koperasi di Kabupaten Konawe Selatan tumbuh signifikan, jumlahnya mencapai 337 usaha koperasi, meski dari catatan dinas, kategori sehat dan aktif sebanyak 124 usaha koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM Konawe Selatan menargetkan jumlah koperasi yang aktif dan sehat bisa terus meningkat hingga 15%. Rencananya tahun 2025, Dinas Koperasi dan UMKM akan memberikan reward kepada pengelola koperasi terbaik dan memberikan sarana penunjang berupa pelang nama koperasi secara permanen. Eksistensi koperasi selama ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Konawe Selatan telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan bisa menjadi motor penggerak roda ekonomi di Konawe Selatan. Kami sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Konawe Selatan, di mana dalam hal ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan
ya neraca keuangan bagi pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam KSP dan unit simpan pinjam KSP Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam hal ini di setiap kegiatan di Dinas Koperasi dan UMKM Konawe Selatan, yang mana pada hari ini dengan pelatihan neraca keuangan dalam hal ini pengelolaan pengurus dan anggota koperasi itu sendiri. Dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan saat ini kurang lebih 330. Kemudian yang aktif itu 124, selebihnya kurang aktif, bukan tidak aktif, kurang aktif ya. Selanjutnya ada 24 koperasi yang sehat. Nah, harapan kami dari Dinas Koperasi Konawe Selatan di dalam RPJM Bupati Konawe Selatan sampai akhir masa jabatan beliau itu menargetkan ilmu dari Dinas Koperasi itu 10-15%. Ada peningkatan sehingga koperasi yang terdata saat ini 24 itu bisa dia menaik di 2025. Insya Allah target kami bisa tercapai dari 337 itu, sehingga muncul koperasi-koperasi yang baru dan sehat untuk di Konawe Selatan. Kemudian dengan terkait tujuan dari kegiatan ini ya tidak lain adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dari semua pengurus dan anggota koperasi yang outputnya adalah peningkatan sumber daya manusia di dalam pengelolaan, terkhusus neraca bagian keuangan koperasi itu sendiri. Langkah-langkah tentunya ini kami berkolaborasi juga bukan hanya Dinas Koperasi itu sendiri, karena ada leading sektor yang terkait dengan koperasi itu sendiri. Ada beberapa dinas juga yang tidak lain sangat menunjang untuk kemajuan perkembangan perkoperasian di Konawe Selatan. Contohnya juga dari dinas sosial, ada dari BPMD, ya, yang menyangkut perkoperasian itu sendiri, dari perikanan, pertanian. Karena koperasi itu sendiri bukan hanya terfokus dari simpan pinjam saja dan simpan pinjam, tentunya juga ada koperasi-koperasi kita yang bergerak selain dari simpan pinjam itu sendiri, ada bergerak di perikanan, pertanian, ya, dan umum. Ya, yang umum itu ada koperasi ASN juga kita ada. Nah, dengan demikian terkhusus untuk neraca KSP dan USP perkoperasian, nah inilah momentum yang sangat tepat untuk para peserta pelatihan ini dapat mengikuti dengan baik dan saksama sampai akhir kegiatan ini, sehingga output yang dapat diterapkan ya di dalam mereka mengelola perkoperasian, sehingga perkoperasian yang ada di Konawe Selatan dapat tumbuh dan berkembang baik, sehat, transparan di dalam mengelola perkoperasian. Sehingga pelatihan hari ini para pengurus kita, apalagi narasumber kita yang akan bawakan materi nanti, orang-orang yang punya sertifikasi, punya kompetensi, yang pemerhati dari perkoperasian kita yang ada di Indonesia. Pemateri pelatihan, Nasyirfuddin SPD MPD memberi motivasi kepada pelaku koperasi agar pengelola koperasi paham neraca keuangan dengan rutin membukukan setiap pencatatan transaksi keuangan. Dengan pelatihan ini, pelaku koperasi diharapkan lebih memantapkan sistem pengelolaan koperasinya secara mandiri dan mampu berkolaborasi dengan instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, PPMD, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian, sehingga orientasinya ke depan bisa mengembangkan usaha di sektor umum seperti perikanan dan pertanian. Memang inti daripada koperasi itu adalah bagaimana mengelola neraca, sehingga pelaporan kegiatan koperasi setiap tahun itu bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan.
Kaitannya dengan pelatihan ini, ya tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman akuntansi kepada anggota dan pengurus KSP dan SP di Kabupaten Konawe Selatan, kemudian meningkatkan keterampilan dalam hal mengelola itu sendiri. Lalu yang berikut adalah memperbaiki pencatatan bahwa keuangan bisa berjalan dengan baik apabila catatan-catatan itu betul-betul terdokumentasi dengan baik, bukan hanya mengingat tetapi tercatat. Yang berikut adalah bagaimana di dalam hal mengelola keuangan ini tentunya kita akan bisa mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah kita catat, yang kita kelola, sehingga ketika nanti kita akan melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada anggota, betul-betul anggota bisa memahami dan puas dengan laporan yang disajikan oleh pengurus. Jadi intinya di situ bahwa memang bendahara itu betul-betul kapanpun dimanapun harus rajin mencatat, bukan mengingat. Itu sebenarnya kuncinya. Nasir Fudin mengungkapkan pelaku koperasi harus punya komitmen tinggi menerapkan visi koperasi sehat, anggota sejahtera, dan misi melayani anggota dengan prima, meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga, manajemen terbuka, dan mengutamakan 3S, sehat organisasi, sehat administrasi, dan sehat usaha. Pengetahuan tentang neraca keuangan adalah inti dari pengelolaan koperasi. Bagaimana mengelola neraca keuangan agar pelaporan kegiatan koperasi dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan setiap tahun? Nama saya Arman dari Dinas Perhubungan. Kami juga punya koperasi di Dinas Perhubungan. Artinya tidak berjalan secara maksimal. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan hadir di tempat ini mengikuti pelatihan neraca keuangan. Nah, jadi saya mengambil tanda kutip di sini, Pak. Kami kan selama ini dia terbentuk tahun 2018, 2018-19 kurang lebih. Jadi dengan berjalannya waktu di beberapa tahun terakhir ya sedikit ada kemacetan. Itulah tadi yang saya pertanyakan di sini, Pak. Apakah untuk merekrut keanggotaan koperasi tersebut, apakah di semua kalangan masyarakat atau tertentu? Itu pertanyaan saya, Pak. Biar saya ingin mendapat tipsnya. Kalau ada yang butuh dana karena tidak bisa keluar rumah sakit, itu dia bawa bantalnya ke rumah. Pak, itu anak saya tidak bisa keluar. Kalau tidak ada uang yang kami harus bayar. Dulu tidak seperti sekarang. Jadi itu intinya kita harus melayani anggota dengan prima. Lalu meningkatkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya, melaksanakan manajemen terbuka dan mengutamakan 3 sehat, sehat organisasi, sehat administrasi, dan sehat usaha. Ini sehat administrasi, Bapak Ibu. Kunci sebenarnya dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam itu adalah di bendahara. Dia harus rajin mencatat. Ya. Jangan hanya diingat-ingat, oh yang lalu membayarnya tanggal berapa ya? Akhirnya kita lupa. Harus rajin mencatat. Sebab biasa kita bertengkar. Saya kadang coba-coba oleh anggota. Dia habis pinjam 5 juta, dia bilang kapan ya saya pinjam? Saya tidak pernah ambil, Pak. Tapi saya di bukti pelayanan itu saya bikin 2. Ada 1 untuk yang bersangkutan, saya yang kopinya. Jadi ketika dia komplain, saya kasih lihat ini tanggal sekian ibu butuh untuk ini, ya ibu ambil dan jangka waktunya sekian, ibu belum lunas. Oh iya ya, saya bilang kalau saya tidak salah kebutuhan ibu dulu mau beli kulkas. Oh iya betul. Nah, jadi ini yang perlu ketika anggota meminjam, bagusnya itu kita apa tujuannya meminjam supaya dia ingat, kadang untuk pendidikan anak. Tapi saya kalau untuk pendidikan anak, Bapak Ibu, biar tidak ada uang di rumah, saya pergi pinjamkan di luar. Karena apa? Itu yang pertama. Kadang saya ambil emas di rumah, saya pergi gadai. Nanti bulan berikut baru
saya kembalikan. Neraca keuangan juga sebagai orientasi pemahaman akuntansi kepada pengurus dan anggota koperasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan terbaik dari apa yang telah dicatat sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban secara